Hubungan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf mulai merenggang. Ketegangan hubungan kedua tokoh tersirat dalam berbagai pernyataan sindiran yang dilontarkan Caimin dan Gus Yahya. Panas dingin hubungan PKB PBNU membuat para santri dan Kiai NU berada dalam dilema. Apakah ketegangan hubungan Caimin dan Gus Yahya berpotensi menggerus suara PKB pada pemilu 2024? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan. Selamat sore Pak Rahmat. Sore, Mbak Ripana. Selamat sore. Dan sebetulnya kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, namun beberapa menit sebelum dialog kita dimulai, tiba-tiba saja Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait kemudian membatalkan secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Kita harus tetap melanjutkan diskusi ini. Kami masih menunggu kehadiran ataupun bergabungnya nanti pengamat politik. Tapi saya mau ke PBNU dulu, Pak Rahmat. Apakah sebetulnya PBNU ini terutama Gus Yahya ya? Ada apa sih sebetulnya antara Gus Yahya dengan Caimin? Karena tampaknya ada saut menyaut, ada saling sindir antara Gus Yahya dengan Caimin di ruang publik yang kemudian menarik perhatian publik, terutama mungkin kader Nahdien begitu, Pak Rahmat. Selamat sore, Bu Rifana. Sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu serius kalau masing-masing organisasi ini menyadari mandat berdirinya itu untuk apa dan untuk siapa. Oke. Nahdlatul Ulama ini mandatnya jelas, berdiri untuk dakwah dan pendidikan. Segmentasinya jelas, masyarakat Islam dan bangsa Indonesia. Jadi jelas mandatnya. Nah, kalau PKB itu kan jelas juga mandatnya. Dia didirikan oleh PBNU, mandatnya apa? Mandatnya untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi politik warga NU. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah PKB melakukan itu atau tidak? Kembali ke PKB. Makanya kami di PBNU itu ya sudah punya program kerja, sudah punya blueprint sendiri bagaimana membesarkan NU dengan mandatnya. Nah, jadi kalau ditanya hubungan panas dingin antara NU dan PKB, kami di PBNU ini ya dingin-dingin aja. Atau kalau yang di sana. Di PBNU dingin-dingin saja, tidak ada masalah. Tapi saya ingin tanya, apakah kemudian dari PBNU terutama Gus Yahya merasa tersinggung dengan pernyataannya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB pada saat wawancara khusus dengan CNN Indonesia dengan rekan saya Putri Ayu Ningtyas? Di situ disebutkan bahwa Caimin sempat menyebut bahwa 13 juta suara PKB itu tidak ada pengaruhnya dengan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Itu merasa sakit hati tidak sih PBNU dengan pernyataan itu, Pak Rahmat? Gus Yahya ini kiai, Bu. Jadi yang namanya kiai itu ya biasa-biasa aja. Sebenarnya kita juga ada pertanyaan. 13 juta orang yang milih PKB itu dia memilih PKB atau karena memilihnya karena Muhaimin? Karena kalau kita lihat surveinya Muhaimin, yang basis konstituennya PKB kan kayak nyampe 1%, 2%. Artinya orang yang memimpin PKB bisa siapa aja. Pasti suaranya 13 juta. Jadi artinya untuk PBNU tidak ada masalah ya siapapun yang memimpin PKB begitu ya? Ya gini, kan Pak Muhaimin kan menggunakan logika bahwa 13 juta ini basis solid PKB. Tidak ada pengaruhnya Gus Yahya. Ya. Nah itu kita tanya lagi, nah kalau ada 13 juta orang memilih PKB, kok yang milih Muhaimin sebagai presiden cuma 1% nggak sampai. Artinya kan apa? Artinya kan siapapun bisa menjadi ketua umum PKB. Apa? Karena PKB itu mandatnya adalah menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi politik warga NU. Jadi untuk PBNU terutama Gus Yahya tidak tersinggung begitu ya dengan pernyataannya Caimin, malah bertanya balik siapapun bisa menjadi ketua umum PKB karena pada kenyataannya pada pemilu hanya 1% yang memilih Caimin dari 13 juta suara PKB begitu ya Pak Rahmat kalau bisa saya recap. Ya kalau saya kan melihat hasil survei yang objektif ya, dari banyak hasil survei beliau juga masih di bawah 1%. Artinya kan tidak ada korelasi yang positif antara ketua umum PKB beliau dengan pemilih PKB. Pak Rahmat, Anda
sama sekali tidak melihat ya sebagai kader PBNU sama sekali tidak melihat ada bibit-bibit ketegangan, bibit-bibit perpecahan antara PKB dengan PBNU dengan ketegangan hubungannya Caimin dengan Gus Yahya? Nggak ada, Bu Ripana. Jadi gini, Bu Ripana, mandatnya NU itu jelas. Mandatnya itu adalah dakwah dan pendidikan. Politik itu adalah alatnya. Alat bagaimana memperjuangkan tujuan dakwah dan pendidikan. Yang namanya politik itu kan bisa berubah-ubah, tergantung medan perjuangannya. Oke, jadi poinnya gimana nih Pak Rahmat? Halo? Iya, silakan Pak Rahmat. Ya artinya hubungan NU dan PKB sebenarnya nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Selama PKB masih menjalankan mandatnya, bisa mengelola apa namanya aspirasi dan kepentingan politik warga NU, ya harusnya tenang-tenang aja, nggak usah saling serang, saling tapi lain-lainnya. Ketua Umum PBNU, sama-sama saling menghargai aja. Tapi Ketua Umum PBNU Gus Yahya sempat menyatakan bahwa bukan kami yang merenggangkan diri, tapi mereka yang merenggangkan diri. Artinya PBNU merasa ya bahwa PKB sedang merenggangkan diri dari PBNU. Kantor PBNU ini buka 24 jam, jadi siapapun orang bisa datang. Sampai saat ini Gus Ami atau Muhaimin tidak pernah datang sowan ke Gus Yahya? Ya sejauh yang saya tahu di PBNU beliau belum datang ya. Oke, belum pernah datang sejak Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU sampai sekarang Muhaimin Iskandar tidak pernah datang sowan ke Gus Yahya, begitu yang ingin Anda katakan? Sejauh yang saya tahu belum pernah. Oke. Jadi belum pernah ada pertemuan. Oke, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu sambil menunggu bergabungnya pengamat politik. Nanti bagaimana analisisnya terkait dengan panas dingin hubungan antara PKB dengan PBNU. Pak Rahmat, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juga Rahmat Hidayat Pulungan, Wasekjen PBNU. Saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kalau kita cermati ya, apa yang terjadi di panggung depan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf, ini kalau menurut Pak Rahmat tadi sebagai kader PBNU, sebagai pengurus teras PBNU, bahwa PBNU dingin-dingin saja gitu loh, tidak ada masalah kesannya gitu loh. Tapi ini kan saut-sautan, sindir-sindiran di ruang publik, di panggung depan. Apa yang bisa Anda analisa? Apakah memang ada ketegangan hubungan antara Caimin dengan Gus Yahya? Ya, saya kira punya diubah. Kalau kita harus diubah itu bukan panas dingin hubungan PKB dan NU ya, tapi panas-panas hubungan NU dan PKB. Oke. Jadi kalau kita membaca secara umum jauh bahwa hubungan antara NU dengan PKB ini memang sejak awal sudah dingin. Ya, itu persepsi orang secara umum. Tapi kalau kita yang kemudian menangkap, ini sebenarnya panas sampai sekarang. Sebelum Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, selalu mengatakan beliau bahwa NU tidak boleh terseret dalam urusan politik elektoral. Bahkan setelah terpilih, Gus Yahya mengatakan PKB itu bukan satu-satunya partai gitu yang kemudian bisa menjadikan NU sebagai kendaraan politiknya. Itu kan kalimat-kalimat yang secara eksplisit kemudian dalam banyak hal membuat gaduh suasana batin politik kebangsaan antara NU dan PKB. Yang kedua, Rifana, yang paling penting, NU misalnya secara tegas tegur sejumlah pengurus cabang yang secara terbuka mendeklarasikan diri soal dukungannya terhadap Muhaimin. Itu kan tegas. Dalam banyak hal tentu saja PKB itu merasa dirugikan dengan sikap politik NU yang kemudian seakan-akan menjauhkan NU dari PKB. Karena memang kita tahu semua bahwa PKB dari rahimnya PBNU, di mana memang selalu terjadi mutualisme simbiosis ya antara keduanya. Bahkan dalam banyak hal dalam perkembangannya, publik juga tahu bahwa Gus Yahya itu kan memang membuka komunikasi politik ke seluruh kader-kader PBNU yang aktif di seluruh partai. Ini sebenarnya menjadi titik awal, titik kisruh, di mana hubungan antara Gus Yahya dengan Gus Muhaimin Iskandar itu sebenarnya panas-panas terus. Tidak pernah ada dinginnya sampai sekarang. Mungkin ada klarifikasi dari teman-teman NU ataupun PKB, wah itu adalah biasa di internal mereka. Tapi bagi publik yang tidak tahu persis persoalan ini tentu
ada hubungan yang mendidih gitu ya. Karena ini menyangkut 2024 soal pertaruhan PKB apakah eksistensinya akan tetap kuat tanpa ataupun dengan bareng NU. Pernyataan Muhaimin Iskandar yang mengatakan pernyataan Ketua PBNU tidak ngaruh terhadap PKB itu tentu adalah satu bentuk kepanikan. PKB kalau ditinggalkan PBNU ya mirip-mirip sebuah kiamat kecil gitu ya. Karena kita tahu persis bahwa selama ini basis Nahdliyin adalah the one and only yang sebenarnya berafiliasi terhadap PKB bukan kepada partai politik yang lain. Inilah yang sampai sekarang kemudian membuat hubungan antara NU dengan PKB itu agak rumit sebenarnya untuk diuraikan. Apalagi misalnya kita lihat belakangan ini begitu banyak elit-elit partai yang kemudian diasosiasikan punya kans maju di 2024 juga silih berganti mendatangi ketua umum PBNU, Gus Yahya gitu. Meski sebatas silaturahmi politik, tapi publik ini menilai sebagai upaya menuju jalan panjang di 2024 ya. Bahkan kalau mau jujur Pak Erick Thohir sebagai pendatang baru juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar NU kan. Ya, lalu saya politik ansor gitu ya. Itu adalah satu asimilasi politik yang dipersepsikan oleh publik bahwa NU era Gus Yahya tidak bisa kemudian hanya diasosiasikan sebagai gitu, dalam tanda kutip ya alat politik dan kendaraannya PKB seperti selama ini yang lazim ditolerir. Ini ada kultivasi yang kemudian membuat hubungan antara dan PKB dan terus panas sampai sekarang. Kalau tadi Anda katakan ya hubungannya panas terus, tidak pernah panas dingin begitu ya. Dan PBNU di bawah kepemimpinannya Gus Yahya ingin menunjukkan bahwa PBNU tidak bisa terasosiasikan hanya dengan PKB saja. Tapi kalau konflik ini, ketegangan ini terus-menerus terjadi sampai nanti menjelang pemilu 2024, ini dampaknya apa bagi PKB? Apakah ini akan menggerus suara PKB pada pemilu 2024 atau tidak berdampak sama sekali? Seperti yang dikatakan oleh Caimin. Ya tentu saja akan berdampak secara signifikan soal elektabilitas PKB ya. Kita tahu bahwa PKB ini adalah partai Islam yang kemudian terkuat saat ini. Memperoleh 9,8% dibandingkan PAN, P3, atau saya kira memang PKB ini merupakan partai yang sampai saat ini solid. Karena memang selama ini basis asosiasi politiknya adalah dari kaum Nahdliyin. Kalau ini dicerabut, kemudian dengan ketua umumnya panas terus hubungan dengan NU antara PKB, tentu ini tidak menguntungkan secara psikologi politik ya. Pernyataan Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa pernyataan ketua umum PBNU tidak ngaruh terhadap elektabilitas PKB, itu kan statement-statement yang sebenarnya sebuah kepanikan, di mana kalau kemudian PKB dijauhkan, bahkan ditinggalkan oleh kaum Nahdliyin, tentu menjadi lampu merah sebenarnya bagi PKB ke depan, karena ini adalah the one and only ya Rifana. Satu-satunya ceruk yang dimiliki oleh PKB. Dari data-data statistik yang saya miliki misalnya, memang banyak pemilih dari PKB itu adalah kaum Nahdliyin, kawan-kawan NU gitu, semua yang memang solid. Suatu politiknya itu kanalnya hanya ke PKB dan tidak kepada partai yang lain. Tapi kalau kemudian NU terus-terusan misalnya membuka diri, membuka komunikasi dengan partai politik yang lain, elit-elit yang berpotensi maju di 2024, ini yang buat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak nyenyak tidurnya. Makanya saya selalu sebut sebagai hubungannya akan panas terus ke depan. Karena ceruk pemilihnya, satu-satunya basis politiknya, itu kemudian dijauhkan dari PKB. Mana PKB sebenarnya sedang ingin bertaruh betul di kepemimpinan Caimin yang kesekian kalinya, tentu ada harapan PKB itu elektabilitasnya bisa masuk 3 besar. Sesuai dengan cita-cita mereka yang dibangun awal. Selain menggerus suara PKB, menurut Mas Adi, apakah kemudian posisi kiai-kiai dan juga santri-santri di NU ini akan berada pada dilema? Mereka akan susah untuk menentukan sikap, ikut ke PKB, ke Caimin, atau ikut ke PBNU, ke Gus Yahya? Ya saya kira memang dilematis ya, between rock and hard place lah kira-kira begitu. Karena dalam banyak hal, banyak juga pengurus-pengurus teman-teman NU di bawah itu menjadi pengurus PKB, Rifana. Ini adalah irisan dan tarikan politik yang sebenarnya tidak mudah. Makanya ke depan misalnya harus ada islah politik ya, yang kemudian harus dilakukan antara NU dengan PKB. Misalnya, mengurangi perang urat harhab yang ada di dunia maya ataupun di media antara Ketua Umum PBNU dengan Ketua Umum PKB. Ini penting sebenarnya untuk menjaga kondisivitas dan suasana batin NU secara umum ya, karena apapun judulnya PKB itu adalah partai politik yang lahir dari NU. Dia bisa besar, PKB bisa establis sampai sekarang, itu tidak terlepas dari NU yang kemudian
basis kulturalnya cukup solid dan Baik. cukup. Kalau elitnya saling sindir secara terbuka, tentu saya khawatir bukan hanya terbelah, tapi membuat teman-teman NU itu justru semakin pesimis. Bagaimana mereka akan politiknya ke depan? Karena dengan partai-partai politik yang lain belum tentu cocok Rifana suasana batinnya. Belum tentu cocok dengan suasana batin para elit dan para grassroots yang lain. Oke. Jadi ketegangan antara PKB dengan PBNU, antara Gus Yahya Ketua Umum PBNU dengan Caimin, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB ini memberikan dampak yang buruk bagi keduanya. Bagi PKB ini membahayakan karena menggerus suara mereka nanti di pemilu 2024. Bagi PBNU juga mungkin akan sulit beradaptasi ataupun bersama dengan partai-partai lain yang mungkin tidak punya kesamaan batin tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Kita tunggu nanti bagaimana Pak Rahmat, apakah dalam waktu dekat akan ada pertemuan rekonsiliasi antara Caimin dengan Gus Yahya atau memang ya tidak akan ada sama sekali? Jadi gini Bu Rifana, ini ada dua hal yang perlu kita sama-sama sadari. Kalau Pak Singkat Muhaimin, saja, waktu kita tidak banyak Pak Rahmat. Kalau Pak Muhaimin memikirkan NU itu pada aspek pemberdayaan politiknya. Kalau Gus Yahya itu memimpin NU itu mengurusi semua halnya, jadi bebannya sudah beda. Nah, karena bebannya beda, maka strategi dan cara pandang ke depan tuh juga beda. Itu yang harus kita pahami satu. Yang kedua, Gus Yahya ini bebannya berat karena dia sedang memimpin NU memasuki abad kedua. Dan Gus Yahya harus memimpin banyak persoalan ketertinggalan yang ada di NU. Jadi sangat kompleks kepalanya Gus Yahya. Jadi jangan kita paksa Gus Yahya hanya memikir parsial urusan politik toh. Jadi belum ada pertemuan ya untuk rekonsiliasi antara Ketum PBNU dengan Ketum PKB, itu yang bisa saya tangkap dari omongan Anda. Karena mungkin Gus Yahya lebih banyak mengurusi persoalan di PBNU yang mungkin porsinya jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan porsi di PKB. Betul. Oke. Kita tunggu nanti bagaimana konstelasinya. Semoga sekali lagi ini tidak merugikan umat, tidak merugikan kaum Nahdien begitu ya, dan para pemilih PKB, karena sekali lagi yang dirugikan bukan hanya PKB saja tapi PBNU juga. Kita berharap rekonsiliasi segera terwujud antara Gus Yahya dengan Caimin. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Rahmat Hidayat Pulungan, Wasekjen PBNU, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sehat selalu Mas Adi, terima kasih sudah bergabung di menit-menit terakhir, dan juga Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung. Oke, terima kasih.